Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabnya kurang semangat nih. Belum berbuka. Udah berbuka belum, Bu? Oh, jawab salamnya lemes banget kayak orang puasa aja. Emang lagi puasa? Salam itu yang mengucapkan sunnah, yang jawab hukumnya wajib menjawab. Salam itu ucapan selamat, salam sejahtera, keberkahan dan rahmat Allah. Diucapkan selamat, didoakan selamat, berkah, rahmat. Kok nggak semangat? Ya, harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu semangat, ketahuan habis minum suaranya keras. Habis minum jadi suaranya keras. Segala puji bagi Allah yang melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua. Dialah Allah yang telah memperkenankan kita, mengizinkan kita untuk dapat menunaikan ibadah sholat isya dengan berjamaah, dan akan kita lanjutkan dengan tarawih. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah sehatkan kita semua. Allah sehatkan seluruh keluarga kita semua. Kalau ada yang sakit, semoga segera Allah sembuhkan. Semoga dengan sembuhnya itu dia lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada Allah, cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang sukses di dunia dan di akhirat, dan dapat mengantarkan kita semuanya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita ini semua menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita merenungkan berkenaan tentang begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah sangat luas, apalagi sekarang di bulan Ramadan dibuka semua ampunan Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Mau masuk lewat pintu yang mana saja silakan dicari di bulan Ramadan. Semoga kita masuk surga Allah melalui pintu-pintu yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat menyayangi hambanya. Rasul pun juga demikian, umat Rasul itu semuanya masuk surga. Jangan rakan-rakai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Kullu ummati yad'ulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi semua umat Nabi itu masuk surga. Jangan rakan-rakain umat Nabi kecuali yang enggak mau. Wa may ya'ba ya Rasul. Sahabat bertanya, siapa yang enggak mau ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dialah masuk surga. Siapa yang melanggar kepadaku dialah yang enggan masuk surga. Kita itu yang penting taat saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat saja. Begitu beribadah sesuai dengan perintah Allah, taat saja. Dan enggak usah usil dengan ibadah orang lain. Yang penting jelas dasarnya, hukumnya jelas, hadisnya jelas, sahih jelas, udah silakan saja. Pakai hadis yang mana saja silakan. Enggak usah usil dengan ibadah yang lain. Enggak usah jelek-jelekin ibadah orang lain. Ibadah kita belum jelas. Betul? Ayo, siapa di sini yang ibadahnya udah tahu diterima sama Allah, angkat tangan. Ayo. Di sini jamaah sini siapa yang merasa ibadahnya diterima oleh Allah jelas, angkat tangan. Nggak jelas kan? Nah, maka jangan usil dengan ibadah orang lain. Yang penting mereka sesuai dengan sunnah, silakan aja. Sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tata aja dengan sunnah udah selesai, udah silakan. Yang penting ada tuntunannya sunnah Rasulullah SAW. Nggak usah usil dengan ibadah orang lain. Ibadah kita sendiri belum jelas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah sangat jelas dan sangat luas. Ampunan Allah lebih luas dari segala dosa manusia.
maka tetap manusia nggak boleh putus asa, seperti apapun berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan sampaikan beberapa kisah-kisah dalam hadis itu. Begitu indahnya ampunan Allah. Dikisahkan dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang membunuh 99 orang. Kan begitu dikisahkan dalam hadis itu. Ada orang membunuh 99 orang. Begitu dia bertanya kepada seorang pendeta, "Wahai pendeta, aku kepingin bertaubat. Aku telah membunuh 99 orang. Apa kira-kira dosaku diampuni sama Allah?" Pendetanya marah. "Oh, celaka engkau, terlaknat engkau. Dosamu enggak akan diampuni sama Tuhan." Akhirnya marah dia orang itu. Akhirnya pendetanya dibunuh sekalian. Jadi genap berapa? Genap 100 yang dibunuh. Begitu genap 100 yang dibunuh, ketemu orang alim di perjalanan. "Wahai orang alim, aku telah membunuh 100 orang. Aku kepingin bertaubat kepada Allah. Apa kira-kira taubatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata orang alim, "Oh, Allah itu Maha penerima taubat. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Bertobatlah kepada Allah." "Oh, di sana itu." "Nah, di sana ada kampung sana, ada orang alim di sana itu. Kamu bertobat di sana, tempatnya sana itu. Wah, ada pesantren sana itu. Kamu bertobat ke sana. Ayo, sana tuh, bertobat di sana tuh. Kamu jalan sana lurus. Di sanalah engkau bertobat." Jadi begitu ditunjukin sana tempatmu di kampung sana itu. Berjalanlah dia ke kampung itu, jalan. Di tengah perjalanan orang mau bertobat ini disamperin malaikat Israel. Kira-kira kalau disamperin malaikat Israel mau ngajakin main bola? Orang ini berjalan. Begitu berjalan, di tengah perjalanan disamperin malaikat Israel. Kalau yang nyamperin malaikat Israel mau ngapain? Mencabut nyawa. Orang ini dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Belum sampai, baru di perjalanan itu. Begitu dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, ada 2 malaikat berebut. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab, berebut ruhnya itu membawa. Rebutan gitu. "Biar aku yang membawa, dia terlaknat membunuh 100 orang, belum bisa bertobat. Biar aku yang membawa," kata malaikat azab. Malaikat rahmat, "Biar aku yang membawa, dia kepingin bertobat kepada Allah. Biar aku yang membawa ruhnya, dia kepingin bertobat kepada Allah." Berebut malaikat rahmat, berebut malaikat azab. Akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga. Malaikat, tengahin tuh. Ada malaikat rahmat sama malaikat azab berebut itu. Tengahin dia. Akhirnya malaikat yang ketiga menengahinya. Apa kata malaikat yang ketiga? "Kamu udah usah berebut begitu kalian itu. Diukur saja jaraknya. Jaraknya dari tempat keburukannya menuju tempat kebaikannya. Diukur jaraknya, kan dari sini sampai sini, di tengah-tengah sini dia meninggal. Diukur jaraknya. Begitu diukur jaraknya dari tempat keburukannya dengan tempat kebaikannya, ternyata lebih dekat ke tempat kebaikannya. Akhirnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Sempat berbuat kebaikan apa orang itu belum? Belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kan hatinya niat kepingin bertaubat kepada Allah Subhanahu. Maka kita di bulan Ramadan juga sama, kita ini kepingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat saja, taubat saja kepada Allah. Semoga Allah ampuni kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, ada di antara kalian orang di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala membawa 99 gelondongan, gulungan, kayak karpet tuh gulungan tuh, catatan keburukan. 99 catatan gulungan keburukan semua. Karpet digulung, gitu, gelondongan gitu, catatan semua keburukan. Jumlahnya 99. Satu gulungan itu panjangnya sepanjang pandangan mata. Itu gulungannya, isinya keburukan semua. 99 keburukan semua itu. Diceritakan dalam hadis Rasulullah. Yang ini yang bercerita Rasulullah Muhammad SAW. Di pengadilan Allah ditanya itu orang, "Wahai fulan, wahai hambaku, apa engkau punya kebaikan?" Kata Allah. Orang ini menjawab, "Ya Allah, selama hidupku banyak maksiat, ya Allah, aku tidak punya kebaikan sedikit pun, ya Allah." Ditanya lagi, "Coba kamu cari dulu kebaikanmu. Coba kamu cari kebaikanmu."
dicari. Tidak ada ya Allah kebaikan. Aku tak punya kebaikan sedikit pun ya Allah. Ini dosa-dosaku 99 gelundungan ini. Gulungan ini semua dosa-dosaku ya Allah. Aku tak punya kebaikan ya Allah. Kamu cari sekali lagi kata Allah. Cari. Begitu dicari. Kemudian Allah menemukan sekertas kecil. Cari kertas bitokoh, dalam hadis Nabi disebut bitokoh. Tulisannya kalimat la ilaha illallah. Hambaku, kamu punya kebaikan. Tuh, ada kertas kecil tuh, ambil tuh kertas itu. Diambil kertas kecil itu, bitokoh, kartu kecil, tulisannya kalimat la ilaha. Kemudian apa? Hambaku, timbang itu kalimat la ilaha illallah dengan 99 dosa-dosamu yang bertumpuk itu, timbang. Ditimbang kalimat la ilaha illallah dengan 99 gelondongan catatan dosa itu. Ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat dari 99 gulungan dosa-dosa catatannya. Akhirnya orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Jangan neraka-nerakai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada orang gampang neraka-nerakain orang. Surganya aja belum jelas, neraka-nerakain orang. Umat Nabi itu penghuni surga, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu diantaranya 99 tadi itu semua dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menciptakan langit bumi semua seisinya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melihat di atas arsy Allah itu tertulis, di situ tulisan yang Allah sematkan di atas arsy Allah itu, rahmati taghlubu ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Rahmatku itu mengalahkan murkaku, kata Allah. Dalam hadis yang lain, rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mendahului murkaku. Jadi yang didahulukan apa? Rahmat dulu, jangan azabnya Allah dulu. Rahmat Allah dulu didahulukan, azab itu belakangan. Karena orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu ketika kata Nabi di zaman Bani Israel dulu, Nabi bercerita lagi dalam hadis yang lain. Ada orang tua, dia berpesan kepada anaknya karena dia banyak berbuat dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anakku, nanti kalau aku mati, bakar tubuhku, terus abunya lemparkan ke laut separuh, taruh di bumi separuh, kata dia orang tua itu. Kemudian Allah menjelaskan, kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan mengazab orang ini yang tidak pernah diazabkan kepada seorang pun di muka bumi ini azabnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggulung lautan, mengumpulkan abu yang dilemparkan itu, menggulung bumi, mengumpulkan abu tadi, kemudian dia kembali menjadi manusia, kembali ditanya oleh Allah, kenapa engkau lakukan itu? Kenapa kau perintahkan anakmu untuk membakarmu? Kenapa engkau perintahkan anakmu untuk menaburkan abunya di laut dan di bumi? Kenapa engkau lakukan itu? Apa kata dia jawab? Min khosyatika ya Allah. Aku perintahkan anakku membakar aku itu biar aku tidak berjumpa dengan engkau, karena aku takut berjumpa denganmu ya Allah. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berbuat seperti itu. Dasarnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tersesat, membakar diri dan sebagainya, tersesat semua itu. Tapi dasarnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa jawab Allah? Qad ghafartu laka. Sungguh aku telah mengampuni engkau. Gara-gara perbuatan itu, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantaranya pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun menerima taubat hamba-hambanya. Ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian sering berbuat dosa di malam hari, kalian sering berbuat dosa di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an.
astaghfiruni, maka mintalah ampun kalian kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Jadi kita ini mau berbuat dosa siang hari malam hari dosa, yang penting minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang minta ampun kepada Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita ngaku aja kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah aku banyak dosa ya Allah. Ngaku saja. Orang yang ngaku itu urusannya gampang. Kalau nggak ngaku semakin ribet. Ada maling ayam ketangkep terus nggak ngaku. Gimana kira-kira? Betul engkau mencuri ayam? Enggak pak, enggak pak. Ayo kira-kira gimana? Ayo, semakin ribet apa enggak? Karena enggak ngaku kan? Mencuri ayam berapa kali? Baru sekali pak. Cuma sekali. Ngaku. Kalau ngaku enak. Betul engkau yang mencuri ayam? Betul pak. Berapa kali? 5 kali pak. Cepat. Proses di sidang tok selesai. Tapi kalau nggak ngaku, bonyok duluan, sebelum diketok palu udah bonyok duluan. Maka kita ini sebagai hamba Allah ngaku saja. Dengan apa? Banyak-banyak istighfar. Apalagi Ramadan diajarkan Rasul, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu doa Nabi, silakan diperbanyak itu. Istaghfiru, istashhadu, kata Nabi. Allah perintahkan, isyhadu, bersahadatlah kalian, wastaghfiru, istighfarlah kalian, mintalah kalian surga, berlindunglah kalian kepada neraka. Wa na'udzubika minan nar. Perbanyak doa-doa itu, semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah-sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga kita bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.